Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Danar Widiananda, NIM 2017 101103113003 ingin menyampaikan argumentasi hukum saya mengenai permasalahan yang terjadi terkait kasus Perdata Khusus nomor 211B garis miring PDT titik sus strip ARBT garis miring 2018 antara yang menjadi pemohon adalah PT Jasa Marga Persero Tbk melawan PT Bangun Cipta Sarana DSN Bani sebagai termohon. Yang tidak lain tidak bukan saya memberikan argumentasi hukum ini untuk menyelesaikan tugas akhir atau kelas akhir dari MAPS kelas G. Jadi dalam kasus ini bermula dari PT Jasa Marga itu tidak terima atas putusan nomor 880 garis miring 8 garis miring ARB strip Bani tahun 2016 yang mana putusan ini dikeluarkan oleh Bani pada tanggal 13 Juni 2017 yang amarnya di sini yang pertama yaitu mengabulkan sebagian permohonan PT Jasa Marga Persero sebagai pemohon. Lalu yang kedua ialah memerintahkan atau mewajibkan termohon untuk membayar kepada pemohon yaitu uang sebesar 13.160.713.901 rupiah. Di mana dengan rincian yang pertama adalah untuk pembayaran hak porsi pemohon terhitung dari tanggal 30 Juli tahun 1999 sampai 38 tahun 2016 sebesar 105.979.015.800 rupiah. Lalu yang kedua untuk membayar hak porsi pemohon terhitung dari tanggal 1 Mei 2016 sampai 15 September 2016 yaitu sekitar 2.372.664.534 rupiah. Yang ketiga untuk pembayaran bunganya dikenakan pada tanggal 16 September 2016 sampai dengan 13 Juni 2017 yaitu sebesar 4.809.033.487 rupiah. Lalu amar putusan yang ketiga adalah menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Amar putusan yang keempat berbunyi menghukum dan memerintahkan permohon dan termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing setengah bagian. Lalu yang kelima yaitu mewajibkan kepada termohon untuk membalikan kepada termohon untuk mengembalikan setengah biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing setengah bagian. Jadi dalam menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan yang tingkat pertama dan terakhir. Jadi permohonan dana untuk melaksanakan putusan arbitrase ini selambat-lambatnya 45 hari. Lalu menetapkan dan salinan putusan arbitrase ini didasarkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas biaya pemohon dan termohon dalam tenggang waktu yang sudah ada di undang-undang yaitu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Di sini saya memposisikan diri sebagai arbiter dan menyampaikan argumentasi saya. Jadi di sini menurut saya sendiri arbiter akan membuat putusan yang dibentuk oleh dari kedua belah pihak, pemohon dan termohon. Dalam setiap pengadilan atau dewan itu pastinya akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya dengan ketentuan undang-undang yang berlaku atau peraturan yang berlaku di bawahnya. Atas penyelesaian sengketa tersebut, yang dilakukan oleh arbiter pada kasus ini menurut saya sudah fair dan adil bagi kedua belah pihak. Namun pastinya ada pihak yang merasa dirugikan dan ada juga pihak yang merasa diuntungkan. Lalu putusan arbiter ini mengikat. Arbiter itu sendiri juga sudah diatur dalam pasal 4 ayat 1 dalam hal para pihak yang berbunyi dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa diantaranya mereka akan diselesaikan melalui arbitrase, maka arbiter berwenang dan mempunyai hak untuk menentukan dalam memutuskan yang mengenai hak dan kewajiban para pihak
dalam itu tidak bisa diganggu-gugat. Lalu landasan hukum berikutnya ada dalam pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa lainnya berdasarkan keadilan, ketentuan hukum, dan kepatutan. Jadi tidak sekedar membuat keputusan yang semena-mena atau tidak mempertimbangkan hal lain. Lalu ada juga pasal 70 terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan keputusan tersebut. Jadi di sini menurut saya arbiter sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Lalu setelah putusan itu terbit, para pihak dapat mengajukan pembatalan keputusan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada surat atau dokumen yang diajukan diakui atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Sedangkan dari pihak satunya tidak ada dokumen yang menentukan untuk disembunyikan. Yang ketiga, ada putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dan tidak ada bukti. Baik, sekian argumentasi hukum dari saya mengenai kasus tersebut. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.